Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmat dan sedekah. Semoga dalam hal ini Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan untuk kita semua. Semoga saja yang hari ini yang ketika lagi sedih Allah ganti menjadi kebahagiaan. Yang lagi susah Allah ganti menjadi kesenangan. Yang lagi menghadapi atau menerima musibah, semoga Allah berikan kekuatan kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kita dapat menjumpai Anda kembali dalam satu acara yang insya Allah diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmatnya sedekah. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Masih dalam surah Al-Baqarah, insya Allah pagi ini kita akan mengkaji ayat yang ke-25. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari guru kita, Ustaz Yusuf Mansur, mari sebelum ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat dan kaum muslimin wal muslimat. Semoga segala hajat kita, apa yang kita inginkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada para guru kita, Ustaz Yusuf Mansur dan yang lain-lainnya. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah berkahkan kehidupannya, Allah jaga keselamatannya fid dunya wal akhirah, Allah tambah ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan langsung kajian dari guru kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Silakan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih absen, kita nggak ngaji tambahan ya. Kita masuk ayat 25 dah. Mudah-mudahan nggak kelewat. Kalaupun lebih, alhamdulillah. Kalau kelewat, mudah-mudahan jangan. Tapi kalau lebih, alhamdulillah. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Kepalanya belum maju, buntutnya udah maju. Walahum fiha azwajum mutahharah.
wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Saya dulu kan pernah menjelaskan dia tentang bagaimana sih kira-kira besaran sedekah yang mesti kita keluarin, yang harusnya kita keluarin, yang perlu kita keluarin. Ukurannya sebenarnya dikembalikan kepada kita. Allah mah mintanya yang minimalis aja, aslinya itu. Allah mah nggak jahat, Ji. Nggak jahat. Kita dapat untung nih 100%. Apa iya Allah minta 100%? Enggak. Mintanya berapa? Ya 2,5% cukup gitu. Masya Allah. Kecuali yang bangsa tambang atau apa barang di dalam perut bumi. Ya, atau sawah yang dari air hujan. Memang beda tuh angka-angkanya beda. Tapi kira-kira Allah tuh apa ya? Sama kita itu enggak tapi rakus karena memang dia maha kaya gitu. Nah tinggal kitanya gitu. Hari Selasa ini kita belajar ukuran, besok kita belajar tentang ikhlas. Karena sampai sekarang ya walaupun berbeda itu adalah hak semua orang. Tapi saya cuma mau ngomong nanti pola pikir. Beda itu hak. Hak siapa ya hak siapa aja mau beda ya boleh aja enggak mesti semua orang jadi sama gitu. Nah di bab sekarang ini di hari ini kita coba belajar pemirsa tentang besaran. Yang ujung-ujungnya kita nyampe sama ayat ini. Kita ujung-ujungnya nyampe sama ayat ini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarin gitu deh. Yusuf Mansur kabarin deh. Kalau Yusuf Mansur merasa yang dapat amanah Quran ini, maka omongan ini buat saya tuh. Yusuf Mansur kabarin ya, kabar gembira. Buat siapa? Buat mereka yang percaya sama yang mau melakukan. Saya suka nerjemahin begitu tuh. Buat mereka yang percaya sama yang mau melakukan. Karena ada juga orang yang percaya tapi tidak mau melakukan. Atau ada yang melakukan saja tanpa dia percaya. Kabar gembiranya apa itu? Annalahum, bahwa saya sesungguhnya buat mereka semua jannat, sorga-sorga dari Allah. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi kita nyampe ke sini ya. Mudah-mudahan keburu waktunya. Silakan yang mau lewat, kita kasih lewat. Saya tuh suka ngasih klasifikasi ya. Sebenarnya klasifikasi ini pemirsa yang pada melihat ya jangan sampai ke toilet nih. Supaya menerimanya bulat. Klasifikasi ini mudah-mudahan kita bisa belajar sampai jam 6 ntar. Tanpa saudara kehilangan momennya. Kalau mau buang air kecil gitu ya. Pas iklan aja. Pas iklan tuh buang air kecil deh. Kalau buang air besar tar aja jam 6 lewat. Ya soalnya lamaan dikit. Setempo kadang-kadang saya suka nodong. Setempo kadang-kadang saya suka nodong. Dan sesungguhnya ketika saya nodong itu. Saya yakin sekali gitu loh. Bahwa Allah aja yang menggerakkan. Karena nyatanya tidak semua setiap ceramah saya juga tentang sedekah gitu. Kalau orang mengatakan Ustaz Yusuf Mansur mah ngomong sedekah mulu. Gue gak mau datang ah. Ntar datang suruh buka dompet. Ntar udah dibuka dompetnya suruh ngosongin. Ada mungkin ya seorang laki yang bilang sama istrinya. Ada Ustaz Yusuf nih nanti di Palembang. Lu kalau mau datang deh. Tapi jangan bawa cincin deh. Ntar mau Ustaz Yusuf dicopotin. Padahal tentu. Ada juga kayak kemarin tempo hari saya ceramah di Semarang atas izin Allah ya. Orang udah bawa duit. Saya malah gak ngomong tentang sedekah. Ya. Sampai dulu pernah ada di Telogosari. Ada orang datang. Ustadz saya udah bawa emas saya. Kok malah gak ngomong sedekah. Ada juga. Nah setempo saya pernah nodong gitu. Langsung tembak jeger gitu. Gak ada angin gak ada hujan. Ada orang datang ke saya gitu, ke rumah namu.
Saya nanya sama dia, itu rezeki dia tuh. Itu rezeki dia. Saya belajar dulu sama guru-guru saya begitu. Kan kalau ceramah saya suka panggil tuh 1-2 orang. Coba-coba siapa nih yang percaya tentang bab sedekah. Ada yang ngacung kan, coba ente datang. Nah ketika datang kita trondolin, kita sikat abis. Ente bawa duit enggak? Orang kan pada ketawa tuh ger gitu. Terus orang yang bawa duit ini kita suruh buka duitnya. Habis itu kita masih kulitin. Bawa motor kagak? Bawa Ustaz, udah lunas belum? Udah Ustaz, kalau sudah sini kuncinya, sini SNK-nya. Karena ditodong depan orang, kadang-kadang orang suka giguk juga tuh. Enggak dikasih depan orang, dikasih Ustaz kelewatan banget gitu. Udah begitu Ji, kadang-kadang nih kalau mulut masih pengen nandes gitu ya. Kita suka nanya lagi iseng gitu. Duit yang di kantong udah, motor yang dibawa udah. Masih ada gak simpenan di rumah? Allahu Akbar Ibu. Kok bisa dari ribuan orang yang disuruh datang ke panggung orang itu. Lalu orang bilang, rasain lo habis. Bukan, dia yang untung. Kenapa? Karena langsung derajatnya bang naik. Sebab ukuran yang pertama tuh ukuran yang cetek punya yang 2,5%. Itu ukuran cetek tuh. Kapan kita seperti itu? Dalam suasana kita masih sehat. Suasana kita nggak butuh apa-apa. Anak kita juga seger, nggak ada kanker otaknya. Istri kita nggak punya kanker payudaranya. Hah? Nikah juga baru 1-2 tahun, belum ada perlunya sama anak. Betul nggak? Hah? Berumah-rumah baru kira-kira 2-3 bulan. Belum, tapi perlu banget rumah yang gedean. Karena belum datang anak. Hah? Yang kayak gini-gini standar sih, boleh tuh, boleh. Sekali lagi pemirsa, saya minta banget khususon yang ini nih jangan terima telepon. Jangan bolak-balik ke dapur. Dengerin yang baik. Supaya nggak putus informasi ini. Nah bila mana kemudian ada orang yang tidak pakai tahapan. Ya tahapannya begini pemirsa. 2,5%, 10%, 20-30%, 70%, 90%, 100%, atau malah sampai 300%. Ada lagi di antara itu adalah sedekah terbaik. Sedekah terbaik ini belum tentu semua harta. Bisa jadi semua harta dia redo, tapi ada cincin yang dia nggak kasih. Kenapa? Cincin ini dari abahnya. Nilai cincin ini gitu bisa lebih gila daripada harta dia. Kenapa? Ini dari abahnya nih. Dari suaminya nih, peninggalan nih. Kalau ini dikasih kayaknya separuh kita punya jiwa hilang. Berani nggak ngasih ini? Bisa jadi ini harganya lebih gila dari sedekah yang 100% itu. Namanya sedekah terbaik. Nah di ukuran normal 2,5% tuh sudah lah. Atau kira-kira kalau kita Jumatan nih ya. Kalau kita Jumatan ada duit 110.000. Itu sedekah 10.000 cukup dah. Cukup, sangat cukup sudah. Ada 115.000 sedekahnya berapa? 5.000 cukup. Cukup insya Allah. Dalam keadaan apa cukup? Terang bulan, terang matahari, cerah di pagi hari. Kita datang gak ada pileknya, anak di rumah lepes. Kira-kira begitu. Bahkan jangan 5.000, 116.000. Lalu kita keluar yang 1.000, insya Allah cukup. Kenapa? Jumatannya yang wajib. Sedekah ma sunnah bos. Istilah cakep nih, ente gak sedekah juga, babnya bukan bab wajib. Itu bab sodakoh. Jangan salah tuh. Justru kalau ente datang, ente sedekah nih 110.000 pol, tapi ente tidur. Jumatannya malah hilang. Lo malah gugur ente punya Jumatan. Kok gugur Ustaz? Kagak gugur dosanya dah. Gugur apa? Gugur amalnya dah. Di antara rukunnya kan kita dengerin khutbah Ji. Kita mesti pinter tuh. Mana yang bab yang wajibnya mana. Mana yang bab yang sunnahnya mana. Kita jangan jadi malah ribut di urusan bab yang sunnah. Ibu bapak sehat. Suami insya Allah anak ke-8. Istri
insya Allah anak ketujuh. Nih anak sama anak yang begini punya bertemu beradu. Secara hitungan zahir, dua-duanya kan anak dari orang tua yang anaknya banyak. Harusnya secara teori dia bakal punya anak gitu kan. Nah, ukuran dia belum ada kepengen, belum ada khawatir tentang anak, maka di hari-hari atau di bulan-bulan setelah dia menikah, sedekah 2,5%-an masih cukup. Suami punya gaji 2 juta, istri punya gaji misalkan 2 juta, 4 juta, dia keluarkan 2,5%, insya Allah cukup. Tapi begitu dua orang ini menikah 3 tahun, belum ada tanda-tanda hamil. 4 tahun, belum ada tanda-tanda hamil. 2,5% tidak lagi cukup. Istilah nelayan maji, ente lebih harus ke tengah lagi. Barangkali ikan udah gak ada di pinggir, ente mesti tayung lagi ke tengah. Kalau udah yang ke tengah gimana? Effortnya mesti lebih besar. Persiapan solarnya mesti lebih banyak. Gitu kira-kira. Jaringnya juga mesti dibesarkan lagi supaya lebih bisa lagi dapatnya. Tingkatin tuh, mulai main di angka 10%-an, 20%-an. Begitu kemudian menginjak pernikahan usia ke-5, usia ke-7, 10% udah gak cukup. Tembak dengan 30-40%-an. Begitu usia perkawinan udah 10 tahun. Coba mulai bermain di angka pol-polan. Berunding sama istri. Mah, papa punya mobil ini, mama punya mobil ini. Kita berdua pengen anak. Mahal mana harga anak sama harga mobil? Iya bang. Mahal harga anak bang. Lu setuju kagak mobilnya abang sedekahin? Insya Allah bang. Kita udah cukup dah. Ngegendong mobil selama 10 tahun. Kita pengen tahun ke-11 kita ngegendong anak. Allah nih kalau bisa kayak begini. Nah ukuran percepatan ini akhirnya kembali kepada kita saya bilang. Mau nunggu 10 tahun. Apa mau dari start kita nikah? Lebih baik kan dari start kita nikah. Injak duluan tuh set gitu. Langsung bang. Udah. Bahwa nanti kita dapat nih di tahun ke-10. La haula dah. Kita kan namanya kita nyogok Allah nih ya kan. Merayu Allah. Ini yang sepantar-pantar saya masih muda. Ya. Jantungnya coba berdiri. Berdiri. Coba. Sini berdiri. Coba ini kan gak pakai pemanasan ya. Gak pakai pemanasan ya. Coba sambil saya ceramah, ente lompat-lompat 1 menit. Lompat-lompat ayo. Ya, jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti. Siapa namanya? Bambang. Bambang ya. Lompat sampai saya suruh berhenti, baru berhenti. Sini lompat. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dalam kondisi kita sehat. Normal. Jantung kita dihajar lari 30 menit belum ada ngapnya. Dihajar lari kira-kira 1 jam belum ada ngapnya. Mudah-mudahan saya gak lupa nih sampai jam 8 nih dia. Terus ya. Dalam keadaan masih muda kayak Bambang begini lompat masih bisa ya gak? Ya. Coba tingkatin 2 kali lipat. Ya terus. Ini kayak begini nih. Ini 2,5% cukup. 2,5% cukup. Tadi lo lihat nih. Ngos-ngosan kagak nih? Pura-pura dia gak ngos-ngosan. Kalau nyerah ngomong ya. Nanti kayak saudara kita lagi langsung game gitu kan. Udah cukup? Masih? Masih kuat? Ini 2,5% cukup masih. Jadi umpama dia ada duit 100.000. Ya. Lalu dia sedekah goceng. Itu lebih. Lebih. Bang stop. Ya. Kita lihat mukanya, ngos-ngosan gak? Enggak ya, enggak ada ya? Biasa. Wih biasa. Ya. Kok bisa kuat begini? Ya masih sehat lah. Masih sehat. Ini 2,5% cukup. Tapi kalau mulai ada, nih Allah kenapa ini? Nih tanda gitu. Tapi kira-kira setengah menit itu hilang.
Kalau ada mulai kekhawatiran kayak begini Ji, nggak cukup lo 2,5%. Mulai tingkatin 5%. Pemirsa, ini belum selesai. Belum selesai ngomongnya. Jadi jangan berkomentar dulu. Tunggu sampai ntar jam 6 ya. Habis ini kita lihat dulu yang lewat, kita akan teruskan. Sebagaimana seperti apa dan bagaimana. Apa yang membuat sedekah 2,5% ini cukup? Dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi cuman sehat saja kah? Enggak juga. Enggak juga. Bagaimana? Ya kita lihat aja ntar setelah iklan yang berikut ini. Sementara Bambang silakan lompat lagi. Bohong. Pucet. Teh manis. Pakai peci nomor berapa? 7 kelihatan. 7, coba muat gak? Coba muat gak? Woi, coba diri, coba diri. Coba pakai peci. Woi, subhanallah. Ya dah. Pantesan nih hitam deh. Cakep banget nih mukanya. Udah nikah, Bang? Belum. Belum nikah. Masih kuat 3-4 rit nih. Bang, peci ini hadiah buat ente teh. Makasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bilang dalam kondisi kita jantung belum berasa, masih segar gitu, 2,5% cukup Ji. Ente belum perlu beli penyakit. Ya, belum perlu beli penyakit. Masih aman lah. Tapi begitu kita lagi duduk nih Ji baca Quran, tiba-tiba astagfirullahnya lah. Mulain dah tuh. Mulain kita mainnya jangan 2,5%. Mulain kita konsentrasi membeli penyakit. 5-10%. Itu juga kalau ntar 2-3 bulan gak datang. Tapi suatu saat datangnya setiap hari tuh. Udah gak bisa tuh 10-20%. Harus pakai teori pol-polan. Atau 10%-nya dari harga jantung itu. Harga berobat. Tanya sama tetangga. Pak Haji maaf saya dengar Pak Haji pernah punya penyakit jantung ya. Katanya udah tunangan lagi. Ya, jangan sampai nih kita orang laki tunangan lagi, jangan sampai. Boleh nggak orang laki tunangan lagi? Orang perempuan juga nggak boleh tunangan lagi. Tunangan apa sih maksudnya Ustaz? Masang cincin, masang ring. Itu tuh ada Ibu Haja Wasia lagi nonton itu dia ngomong ke saya tuh, masang cincin jangan sampai Ustaz, jangan sampai tunangan yang kayak gitu. Nah gimana caranya? Dalam kondisi kita udah mulai ada rasa-rasa jantung, kita tanya, ternyata kata dia, saya habis operasi 140 juta. Ya tergantung yang ditanyanya orang kaya, ya segitu. Tapi begitu kita punya angka 140 dan kayaknya kalau kita masuk rumah sakit juga angka dia, bungkus 10%. Bungkus 10%. 10% dari 140 berapa ya? 14 juta. 14 juta lihat di rumah kita. Ada nggak kira-kira 14 juta? Duit turunin. Motor kecilin. Motor kecil jadi duit maksudnya itu. Biar muat di dompet. Nah begitu dikumpul dapat nih 14 juta. Insya Allah harga ini jantung insya Allah bisa sembuh lagi gitu. Tapi ternyata takdir Allah nih lewat lagi ente. Ampal. Oh lupanya nggak cukup tuh. Kenapa? Karena sebelum beli jantung ente perlu beli dosa ente dulu. Barangkali ada dosa-dosa lain yang belum ke cover sama 14 juta. Begitu anpal, besoknya udah jangan main-main. Punya rumah belah dua. Separuh udah buat sedekah ada. Hitungannya bukan 10% dari 140, tapi ngejar angka 140. Apalagi nih yang kira-kira umur ya. Umur masih yang mana yang rada-rada mudaan? Oh gak ada yang muda ya? Mana anak muda nih? Mana coba? Oke sini. Nah ini masih muda nih. Masih muda ya siap.
Ente masih gagah gini kagak? Hah? Semutan. Hah? Oh semutan. Nih 5% nih. Ente masih muda kesebutan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya ini sih udah contoh 5%-an nih. Lah anak muda sih bangun kaget kesemutan. Siapa namanya? Ridwan. Ridwan, tinggal di mana? Di Radio Dalam. Umurnya berapa? 18. Ya Allah Gusti, 18 tahun. Wan, lu kulung olahraga kali ya? Lumayan. Lumayan rajin ya? Ya. Ya udah. Wan, pengen nikah sekarang apa nanti? Nanti. Hah? Nanti. Kenapa nanti? Ya belum cukup Belum cukup apanya? duitnya. Duit nih, kalau umur tuh cukup mang. Belum juga sih. Kuliah, kerja, masih sekolah? Nah, ini kerja mau kuliah tahun ini insya Allah. Kita doain nih. Dan dapat kerjaan yang bagus yang bikin dia punya emak berangkat haji dari duit dia. Ya. Orang kayak Ridwan gini masih muda. Kira-kira kawin urgent belum? Bukan cuman belum boleh deh kawin. Mesti nyenengin emaknya dulu. Betul gak sih? Mesti netak dulu. Mesti kuat dulu. Kira-kira bangsa 25 lah boleh dia mulai mikir tentang nikah. Kecuali bangsa maniak nih. Kalau bangsa maniak sih 17 tahun juga wajib. Jatuhnya wajib. Ada orang over. Sampai tiang listrik aja dia embat gitu kan. Ustadz, iya. Ini contoh ya. Ridwan, ketika Ridwan sedekah, itu nggak mikir jodoh pun nggak apa, nggak ada masalah itu. Sedekah aja Ustadz, lillahi ta'ala. Oh boleh aja. Hak. Apalagi Ridwan mau sorga. Tapi jangan lupa bos, ketika Ridwan udah umur 27, emak udah mulai nanyain, Wan, kapan sih? Masa ntar lo kawin gue udah nggak ada? Wan, mau udah pengen nih mang cucu. Udah kayak gitu, sementara umur dia udah 27, udah mulain 10%, 20%. Gitu Wan ya, paham? Ridwan wajib tuh sedekah kaki itu ya. Rajinin sholat sunnah qobliyah ba'diyah, rajinin tahajud. Insyaallah mukanya muka ahli sorga ya insyaallah. Amin. Wan ada yang mau disampaikan ke emak man? Mumpung ada di TV nih. Ya minta doa untuk masuk perguruan tinggi, ya berikan yang terbaik lah. Baik, yuk kita doain Ridwan dan kita doain semua anak-anak SMA kelas 3 nih. Ya, yang mau ujian atau yang lagi ujian, yang pada pengen kuliah. Mudah-mudahan Allah kasih dia kesempatan sekolah ya, kuliah yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan jadi bukan cuma jadi orang, tapi jadi orang yang saleh, salehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih. Ukuran-ukuran ini saya bilang kembali lagi buat kita. Kalau Ridwan khawatir nanti di usia 27 nanti dia jodohnya susah. Ahsan lebih baik. Daripada gua nunggu 27 malah baru gua sedekah jodoh, mendingan dari sekarang. Betul loh Bu. Saya sama istri saya nih, wallah, kita dari sekarang udah main jodoh buat anak. Kalau berdoa begini doanya. Saya tambahin doa. Apa doanya? Buat Wirda, buat Kumi, buat Kun, buat Hafiz. Dan buat jodohnya masing-masing nanti ya Allah. Udah kita sebut dari sekarang. Kalau saya minta sehat nih, sehatin saya, sehatin Wirda, sehatin Kumi, sehatin Kun, sehatin Hafiz. Dan sehatin nanti istri dan suaminya masing-masing. Sehatin anak-anak keturunan dan keluarganya masing-masing. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakangnya sampai yaumul kiamahnya. Begitu. Apa boleh Ridwan ngebeli jodohnya nanti? Tanggal apa? Di tahun ke-27 dia punya umur, boleh aja. Tapi boleh gak sih panjar dari sekarang? Boleh banget. Ibarat pohon Ji, kalau udah berbuah mah bisa dimiliki sama orang lain kan. Kita John dulu, bang.
Nanti yang kemana-mana ya, ini pohon rambutan kalau udah berbuah ya. Tapi kan masih jauh Pak Haji, gak apa-apa udah di sekarang ntar memahal. Oh gitu. Kalau di urusan dagang jadi haram, urusan sama Allah jadi kebaikan. Ji. Daripada nunggu sedekah rumah nanti pada saat kita udah di sakratul maut, belum tentu anak pada setuju. Daripada sedekah mobil keburu anak-anak cinta. Sekarang kan anak-anak belum pada bisa nyetir Ji. Belum ngelawan sama ente tuh. Belum ngelawan sama ibu, belum ngelawan sama bapak. Belum tapi dia seneng. Tapi dia udah tanggung naikin pacarnya. Betul gak? Hah? Dia udah tanggung bilang sama mertua calon nih. Tenang bos, tenang. Yang penting boleh saya malam minggu pergi. Mobil saya tinggal. Saya naik taksi aja. Di saat anak udah mulai cinta sama dunia. Ente mau ambil dunianya. Ente perang sama anak. Jangan gitu dong mak. Yusuf Mansur kan orang lain. Saya kan anaknya emak. Masa emak milih Yusuf Mansur sih? Saya kan juga perlu duit mak buat kuliah. Oh betul tuh. Mumpung anak belum ngelawan Ji. Dari sekarang tuh mobil pinggirin. Ustadz, alhamdulillah. Saya emang gak ada mobil Ustadz. Ya kalau gak ada mobil lain perkara dah. Kalau gak ada mobil kan kita mungkin punya apa ya? Punya motor. Punya sepeda. Ukurannya itu menjadi ukuran yang relatif. Tapi kalau kita bisa menempatkan diri. Iya juga ya. Masa kita sedekah penyakit pada saat kita udah game over. Telat dong. Dari sekarang aja deh. Bagus deh. Bagus. Dulu di saat-saat saya masih belajar ilmu sedekah Pak, Bu. Kita bikin kotak-kotak dalam hati kita, dalam otak kita. Kotak-kotak. Sekian buat sedekah penyakit, sekian buat sedekah rumah tangga, sekian buat sedekah anak, sekian buat... Kayak asuransi lah gitu. Asuransi kan begitu tuh ya. Ada asuransi jiwa, ada kesehatan, asuransi pendidikan, tuh enggak? Ada asuransi anak, asuransi rumah, asuransi kebakaran. Tapi ada yang all in kan? Apa disebutnya tuh? All risk gitu kira-kira. Mobil lah ya all risk. Asuransi all risk semua bang. Kita minta sama Allah Rob, mudah-mudahan ini cukup dah nih. Buat mengcover semua urusan saya dunia akhirat. Berikut keluarga saya, orang tua saya cakep. Jadi riwayat itu antum yang pada ukurannya. Dari sekarang ibu bapak udah sedekah supaya anak bisa punya jodoh yang soleh-soleha. Lalu ditanya sama malaikat. Ya Rob, ini orang belum punya anak. Tapi udah sedekah buat anak dia. Sebab itulah mungkin ibu dan anak bapak malah dapat anak. Bisa begitu. Dari sejak muda Ji, dari sejak sebelum kawin. Kalau ada anak ente yang sedekah, ntar begitu kawinnya urusannya gampang. Istilah orang mak, kita udah punya tabungan, mau dipakai kayak enggak kayak udah ada. Kalau mau dipakai tinggal bedol, itu kira-kira. Tuh amal soleh begitu tuh. Kalau kita udah ngumpulin, tinggal make, tinggal ambil. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di nikmatnya sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan kabarkanlah berita baik, berita gembira kepada mereka yang beriman, yang percaya dan beramal soleh, yang melakukan apa yang mereka yakini. Bahwasanya buat mereka itu adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka mendapatkan rizki, mereka lalu berkata, inilah yang dijanjikan Allah, inilah yang diberikan Allah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Buat mereka semua di dalam surga-surga itu adalah pasangan-pasangan yang suci, yang bening, yang bersih. Wahum fiha khalidun. Dan mereka semua kekal di dalamnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ukuran 2,5% kenapa jadi cukup? Karena sadarlah, wahai diriku, wahai Yusuf Mansur, dan wahai saudara-saudara semua pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat sampai ke Mekah, Madinah, Jeddah, Damam, Taif. Beberapa kota di Australia, di Malaysia, Singapura, sadar. Karena Allah tidak cuma minta sedekah, Allah minta yang lainnya juga. Kapan 2,5% itu jadi cukup? Manakala kita tengah malam ada bangunnya 2 rakaat. Manakala kita pagi ada sholat duhanya 2 rakaat minimal. Manakala kita sholat lohor enggak sendirian tapi berjamaah. Bukan cuma jalan seukuran kamar mandi ke kamar, tapi jalan dari kamar menuju ruang tamu, menuju pintu, menuju masjid. Bukan cuma sholat 4 rakaat Jumat, lohor, asar, tapi kita sholat juga sunnah qobliyah ba'diyahnya. Manakala itu terpenuhi, maka 2,5% ini mencukupi. Allahu Akbar. Ustadz, kalau saya malas yang begitu-gitu, boleh gak sih kalau saya gedein sedekahnya? Kita gak boleh bilang gak boleh. Itu ibadah sunnah yang lain tuh. Tapi apa iya kita cuman mau yang segitu doang? Kita kan pengen sorga gak di emperannya begitu. Kalau emang takdirnya kita di neraka, ya Allah salam, mudah-mudahan dengan kita makin gigih, kita makin kedorong naik. Tadinya takdirnya kita jadi kerak neraka. Naik. Begitu udah di atas, anak kita yang kenalin, ambil. Tiba-tiba ada yang lewat itu, jemaah nida. Ada ustadz di dalam. Ya saya tinggal nyaut, emang tega nih malaikat nih. Jemaah gua naik, guanya malah di dalam neraka. Malaikat ngomong, nah lu cuma nyuruh doang, ngelakuin yang enggak. Subhanallah. Tapi posisinya udah lumayan nih, udah kelihatan sama jemaah. Coba kalau nggak kelihatan, istilahnya begitu Ji. Begitu kelihatan diangkat, lumayan alhamdulillah. Sadar ya, kenapa Allah mintanya 2,5%, angka-angka 5% zakat, paling top 20%. Sebab Allah nggak cuman minta sedekah kita, Allah minta sholat kita, Allah minta birrul walidainnya kita, ke orang tua biar cakep, ke tetangga biar benar. Ke muslim jangan nyakitin, mulut yang benar, kuping yang benar, hati. Semua 2,5% cukup. Secara logika Ji, secara logika. Ente punya duit 1 juta, pengeluarannya 1,5. Coba kita hitung kalau ente keluar cuma 2,5%, cukup enggak mengcover yang 1,5? Enggak cukup. Sok ayo kita hitung. 1 juta dikali 2,5%. 25.000 kan? Tertinggal duit berapa di kantong? 975. Yang 25.000 dipulangin nggak? Dipulangin berapa kali? 10 kali. Berarti 25.000 ditambah 975 ya. 25.000 dikali 10 dulu. 250.000. Ditambah 975 berapa? 1.225.000. Sementara pengeluaran 1,5. Masih cukup nggak? Kurang. Itulah mungkin sebab ente pada ngomong begini, aneh udah sedekah ya, tapi masih kurang juga. Jelas kurang bos. Angkanya emang kurang untuk memenuhi kebutuhan ente pada kurang. Itu belum dihitung dosa. Kalau dihitung dosa makin kurang kita. Salat subuh hanya sekali yang berjamaah.
Selebihnya rata-rata alhamdulillah ya setengah 8, setengah 7. Kalau mau cukup gimana kalau mau cukup? Jangan 2,5% dong. Tapi 10%. Kita hitung kalau 10% start. 1 juta. 10%-nya berapa? 100.000. 1 juta dikurang 100? 900. Tapi yang 100 dipulangin 1 juta. Jadi berapa? 1,9. Pengeluarannya berapa? 1,5. Masih ada saldo nggak? Masih. Berapa saldonya? 400. Mau bikin dosa, di sini yang diambil nih. Bukan yang pokoknya yang diambil. Ininya bentangan yang 400 yang diambil. Ente mau ngebohong, masih ada saldo. Ya tentu saja bukan berarti ente boleh. Tapi kira-kira pola pikirnya kayak begini Ji. Kalau ente nggak punya amal soleh bikin dosa. Boh. Yang diambil rezeki ente, umur ente, anak ente gitu. Insya Allah tabarakallah. Apa kaitannya dengan ayat yang kita baca ayat 25? Kaitannya apa? Tadi saya manggil Bambang, saya manggil Ridwan. Belum tapi perlu, belum tanti kudu. Ya kan? Siapa yang udah punya rumah, tapi belum punya anak. Tapi kawin baru 1 tahun, 2 tahun. Belum tapi kudu, punya rumah tambahan buat kamar. Belum tapi kudu. Yang udah membantu, mulai ini kudu nih. Paham gak? Dia punya anak nih Ji. Umurnya udah bangsat ya 25, 28. Ente wajib gak sedekah buat rumah? Sebenarnya gak wajib. Tapi kalau mikirin anak kan bakalan berumah. Jadi harus keluar dari sekarang. Gitu. Nah cuman ada satu hal. Semua pemirsa harus memasang ini sebagai urgenitasnya. Gak tahu nih bahasa Indonesia yang benar apa kagak. Keurgenannya. Harus dipasang nih bab yang satu ini. Yang ini gak kenal sehat, gak kenal sakit. Yang ini gak kenal tua, gak kenal muda. Yang ini gak kenal lapang, gak kenal sempit. Yang ini gak kenal sendiri, gak kenal berdua. Bahkan yang ini gak kenal seorang kakek, seorang anak. Nah, apa sih yang satu ini? Bahkan dia tidak mengenal kaya dan miskin. Yang satu ini kematian. Tolong dong, tolong. Ada rasa takut sedikit ya. Jangan sampai kita mati belum sempat sedekah yang hebat gitu. Belum sempat 1 malam begadang penuh untuk Allah. Jangan sampai dong. Jangan sampai kita belum sempat ngatamin Quran. 2,5% cukup. Begitu nih kata saya punya guru-guru. Cukup. Kalau apa? Sof, kalau kamu ada sholat duhanya, sholat malamnya, ada berjamaahnya. Memang dari hitungannya kurang 1,225 menjelang 1,5. Tapi yang 275 Allah cover dari cium tangannya kita sama orang tua. Dari baiknya kita sama tetangga. Begitu kita keluar rumah ada tetangga. Assalamualaikum. Kita minimal senyum. Kita sama orang kantor baik, nggak ada jahatnya. Baru Allah penuhin yang 275 dari kantong-kantong amal soleh yang lain. Tapi yang satu ini Ji. Soal kematian, tolong pasang keurgenannya. Kita kan pengen dong ditutup neraka sepol-polnya, bahkan kita nggak ngelihat sama sekali. Kalau emang begitu, tutup yang sepol-polnya juga ibadah. Kita pengen dong surga kebuka bukan cuman gitu pintunya. Lah kan kalau kita sedekah cebanan kan cuman gitu. Tapi kalau kita sedekahnya 1 juta, 10 juta gitu, kebukanya lebar, ahlan. Kalau kita sedekahnya malah pol-polan, semua pintu surga dibuka. Kita boleh masuk pintu mana saja, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika. Warzuqna kulla amalin yuqarribuna ilaika wa ila hubbika wa ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Albar silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita di pagi ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan itu membawa kita menuju gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok. Kajian kita hadis, insyaallah nanti Ustaz akan melanjutkan kembali kajian di pagi ini. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, besok bisa ketemu lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.